Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ibu Akila Mudi Kalisa. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini Ibu akan membahas tentang koordinat kartesius. Baik, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari video ini ya. Yang pertama yaitu memahami maksud dari koordinat kartesius dan bidang kartesius dengan tepat. Yang kedua, membedakan kuadran setiap titik dalam bidang koordinat dengan benar. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menyajikan hasil pembelajaran tentang koordinat kartesius dengan benar. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu apa itu koordinat kartesius? Untuk memulai pembahasan ini, Ibu mau memperkenalkan terlebih dahulu sosok ilmuwan asal Prancis yang bernama René Descartes. Beliau dipercaya oleh banyak orang di dunia sebagai orang yang pertama kali membuat hubungan yang kuat antara aljabar dan geometri. Hubungan seperti apa yang ia buat? Nah, kita bicara ke aljabarnya dulu ya. Kalau ngomongin aljabar, biasanya ada persamaan dan variabel. Misalnya, Ibu mengambil contoh persamaannya di sini Y sama dengan 2X. Terus kita buatkan ke dalam tabel yang akan menghubungkan antara nilai X dan Y-nya. Ibu contohkan di sini seperti kalau misalkan X-nya 2, maka Y-nya 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau X-nya 1, Y-nya 2 dikali 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Ibu batasi di sini X-nya sampai negatif 2, yaitu Y-nya 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Tapi sampai sekitar tahun 1600 banyak orang yang belum bisa membayangkan secara nyata bentuk aljabar ini. René berpikir bahwa ia mampu memvisualisasikan bentuk aljabar ini dengan menggambarkannya ke dalam bidang 2 dimensi. Kenapa 2 dimensi? Karena terdapat 2 arah, yaitu dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, di mana dari kiri ke kanan itu disebut dengan sumbu X dan dari atas ke bawah itu disebut dengan sumbu Y. Bidang inilah yang disebut dengan bidang kartesius. René menentukan hubungan nilai X dan Y ke dalam suatu titik. Posisi titik ini dalam bidang kartesius ditulis dengan X, Y. Sehingga untuk titik pertama tadi kan X-nya 2, Y-nya 4. Maka posisi titik inilah dikenal dengan koordinat kartesius. René memindahkan angka-angka tadi ke dalam bidang kartesius. Nah, tadi kan kita sudah mencari nilai X dan Y-nya, maka kita pindahkan ke bidang kartesiusnya. Jika X-nya 2, maka Y-nya 4. Nah, seperti inilah bentuk dari koordinat kartesiusnya. Terus jika X-nya 1, maka Y-nya 2. Jika X-nya 0, maka Y-nya 0. Jika X-nya negatif 1, maka Y-nya negatif 2. Jika X-nya negatif 2, maka Y-nya negatif 4. Ternyata setelah titik-titik ini dihubungkan, terbentuklah sebuah garis lurus. Setelah René menemukan hubungan ini, barulah orang-orang memahami bentuk aljabar. Ternyata bisa divisualisasikan secara geometris pada suatu bidang datar. Nah, sampai sini paham kan semuanya anak-anak Ibu tentang apa itu koordinat kartesius? Paham lah ya. Nah, itu sedikit tadi perkenalan tentang bidang kartesius. Selanjutnya kita masuk ke istilah pada bidang kartesius. Tadi Ibu telah menyebutkan sumbu X itu secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan, dan sumbu Y itu secara vertikal dari atas ke bawah. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu dinamakan titik pusat. Dari titik pusat ke kanan bernilai positif, dari titik pusat ke kiri bernilai negatif, dari titik pusat ke atas bernilai positif, dan dari titik pusat ke bawah bernilai negatif. Nah, selanjutnya tadi kita kan sudah membahas tentang sumbu X dan sumbu Y. Sekarang ada istilah penting lainnya yang disebut dengan koordinat. Koordinat ini merupakan posisi titik yang ada pada bidang kartesius. Jadi, kalau kita ingin menentukan titik apa yang ada pada bidang kartesius, kita gunakan koordinat ini. Penulisannya itu dengan X, Y. Nah, nilai X aja disebut dengan absis dan nilai Y saja disebut dengan ordinat. Baik, kita langsung ke contohnya saja ya.
Di sini contohnya koordinat titik A adalah titik A. Berarti kan X, Y, tadi koordinatnya itu kan X, Y. Maka kita cek dulu di sumbu X-nya berapa dan di sumbu Y-nya berapa. Ternyata di sumbu X-nya nilainya 3 dan di sumbu Y-nya nilainya 4. Maka koordinat titik A adalah 3,4. Terus absis dari titik A. Absis aja kan tadi nilai X. Berarti nilai X-nya saja berapa? Berarti tadi nilai X-nya saja 3. Ordinat itu nilai Y-nya saja. Tadi nilai Y saja adalah 4. Nah, sampai sini paham kan yang mana absis dan yang mana ordinat? Baik, Ibu lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke bidang kartesius. Terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1 itu bernilai X positif dan Y positif, itu terletak pada kanan atas. Terus kuadran 2 itu bernilai X negatif dan Y-nya positif, terletak di kiri atas. Kalau kuadran 3, X-nya negatif dan Y-nya negatif, terletak di kiri bawah. Dan kuadran 4 itu X positif dan Y-nya negatif, terletak di kanan bawah. Nah, jelas ya yang mana posisi kuadran 1, 2, 3, dan 4-nya. Baik, Ibu akan lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, di sini Ibu kasih kotak ungu ini adalah cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan ditanya jarak titik terhadap sumbu X, caranya kita lihat saja koordinatnya. Lalu ambil nilai Y yang positifnya. Tapi jika ditanya jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai X yang positifnya. Jadi kebalikannya aja ya, ditanya sumbu X diambil nilai Y positifnya, jika ditanya sumbu Y maka diambil nilai X yang positifnya. Kita masuk ke contoh. Misalkan ditanya jarak titik A terhadap sumbu Y, berarti kita ambil X-nya. Maka X-nya kan 2. Maka jawabannya adalah 2. Nah, jika titik B ini kan koordinatnya adalah negatif 3, negatif 3. Maka jarak titik B terhadap sumbu X tadi rumusnya ambil nilai Y yang positif. Berarti Y-nya kan di sini negatif 3. Kalau kita ambil positifnya berarti 3. Jadi jawabannya jarak titik A terhadap sumbu Y itu 2 satuan. Dan jarak titik B terhadap sumbu X itu 3 satuan. Nah, tahu dari mana rumus ini? Dari gambarnya. Sebenarnya, coba kita uji. Misalkan titik A terhadap sumbu Y kan dari atas ke bawah. Berarti jaraknya ini 1 kotak, 2 kotak. Nah, berarti 2 kotak kan dari atas ke bawah itu. Maka dapatlah titik A itu 2 satuan. Nah, gitu juga dari titik B terhadap sumbu X. Sumbu X kan dari kiri ke kanan tadi. Nah, kita tarik garis. Nah, maka dapatlah 3 satuan karena dia 3 kotak. Terus, kenapa kita harus pakai rumus? Kenapa nggak langsung aja? Jadi, rumus ini gunanya kalau kita ada dikasih soal dan ada gambarnya, maka gampang melihat kotaknya saja. Tetapi jika tidak ada gambarnya, maka dengan mempermudahnya Ibu kasihlah rumus ini, dan untuk lebih menghemat waktu juga. Nah, sampai sini paham semuanya kan tentang absis, koordinat, ordinat, jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita sudah bahas semua ya pada bidang kartesius, maka kita sekarang masuk ke contoh soal. Nah, untuk lebih memahaminya Ibu kasih di sini Ibu kasih soal. Yang pertama yaitu ada absis dari koordinat 4, negatif 6. Nah, koordinat tadi kan X, Y. Absis itu kan nilai X saja dan ordinat itu nilai Y saja. Maka yang ditanya absis, maka nilai X-nya saja. Maka nilai X-nya itu jawabannya adalah 4.
Terus yang kedua, yaitu ada bidang kartesius. Yang ditanya itu adalah koordinat titik B. Koordinat, tadi koordinat itu X, Y. Yang kita lihat dari titik B, X, Y berarti 3,4. Nah, paham kan yang mana koordinat sekarang? Terus soal ketiga, perhatikan bidang kartesius berikut. Titik-titik yang berada pada kuadran ketiga adalah kuadran ketiga. Ayo ingat tadi yang mana? Kuadran 1, 2, dan 3-nya. Kuadran ketiga berada di sebelah kiri bawah. Yang mana kiri bawah? Yaitu titik D dan titik E. Nah, berarti kuadran tiganya itu titik D dan titik E. Nah, yang keempat ada jarak titik G, yaitu koordinatnya -5, -7 dengan sumbu Y adalah, nah ini tadi ibu bilang jarak titiknya tidak dikasih gambar. Nah, ingat saja rumusnya itu jarak terhadap X bernilai Y-nya positif, jarak terhadap Y, X-nya yang positif. Yang ditanya sumbu Y berarti sumbu Y yang diambil adalah X-nya yang positif, maka jawabannya adalah 5 satuan. Nah, sampai sini paham kan apa yang telah ibu ajarkan? Nah, sekian dulu dari ibu. Ibu harap anak-anak ibu mengerti apa yang telah ibu jelaskan ke anak-anak ibu. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya lagi kepada ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.